cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Waduh, kejam sekali ya pasukannya Amy ini. Beberapa kru mereka bunuh. Di saat yang sama, Dr. Rios dengan gercep mengambil dan mengamankan rangkaian primordial ke dalam tas medisnya. Kemudian secepatnya pergi dari ruang lem sebelum Dr. Hamada dan pasukan Amy datang ke sana. Mereka tentu saja mengincar rangkaian primordial tersebut. Dengan begitu mereka bisa membuat vaksin sendiri tanpa membutuhkan bantuan Dr. Rachel. Dr. Rios pun datang ke ruang anjungan karena dipanggil untuk memberi pertolongan pada Quincy yang tertembak. "Aduh, ini lukanya sangat parah, harus dibawa ke ruang medis," ucap Dr. Rios. Namun Norris tidak memperbolehkannya. "Masih syukur aku memperbolehkanmu mengobatinya, jadi obati saja di sini," tegas si Norris. Ya udahlah, di situ terpaksa Dr. Rios harus bisa mengobati Quincy di tempat. Di sela-sela ia memberikan pertolongan, Dr. Rios menunjukkan wadah sampel primordial kepada Mike, memberi isyarat untuk mengamankannya. Tear up the entire ship. We have to find the primordial. This isn't it. Sementara itu di antara para kru Nathan James yang tengah digiring ke dek penerbangan, salah satu dari mereka nekat kabur dan menceburkan diri ke dalam laut. Untung saja dia tidak terkena tembakan yang dilancarkan anak buah Amy. Sebut saja dia Carlos ya teman-teman. Singkat cerita, si Carlos sudah berhasil diam-diam naik lagi ke kapal Nathan James, entah lewat mana. Yang jelas dia berhasil mengakses ruang mesin, lalu mengotak-atik sesuatu di sana. Entah apalah yang direncanakannya. Beralih pada Komandan Tom dan Letnan Burke. Mereka berdua berhasil melumpuhkan dua petugas Amy yang bekerja mengangkut obat pembunuh ke Olympia. Alright, boss. Keys to the van. Now. Setelah itu Tom menggunakan mobil mereka untuk membawa keluarganya dengan aman. Tapi sebelum pergi, obat-obat pembunuh itu Tom hancurkan terlebih dahulu. Singkat cerita, sampailah mereka di pelabuhan, bertemu dengan Letnan Danny dan Jeter yang sudah menunggu. Danny pun melapor bahwa kapal Nathan James sekarang sudah dikuasai oleh pasukan polisi Amy. Bahkan ada 3 helikopter yang mengitari kapal, membuat mereka tentu saja tidak akan bisa mendekat ke sana. Ya sudah, jika begitu, Tom menyarankan agar misi mereka sekarang adalah menyelamatkan Dr. Rachel dari cengkraman Amy. Namun sebelum itu, Tom meminta bantuan Jeter untuk menjaga dan mengamankan keluarganya, karena Tom bersama Danny dan Burke akan pergi melaksanakan sebuah misi. Seperginya Tom CS, Jeter lantas membawa Pak Jet bersama kedua anak Tom berlindung di sebuah rumah kosong. Ternyata guys, listrik dari PLT Batubara tidak hanya disalurkan ke gedung markas Amy tapi seluruh kota. Buktinya rumah kosong itu lampunya bisa dinyalakan. Sementara itu Dr. Rachel saat ini masih bersama dengan Amy. Di situ Amy membujuknya agar mau bekerja sama, agar tidak perlu terjadi pertumpahan darah antara pasukan Amy dan pasukan Nathan James. Ya, Rachel bersedia dengan satu syarat. Amy harus menghentikan tindakannya dalam membunuh orang-orang tidak bersalah yang terinfeksi. "Aku mau kita menyembuhkan mereka, baru aku akan percaya padamu Nyonya," tegas Rachel. Jika Amy bisa dipercaya, maka Rachel akan membantu meyakinkan Komandan Tom agar mau bekerja sama juga. Hari pun terlihat sudah terang ketika kamera menyorot Tex. Ia baru saja keluar dari sebuah rumah kosong, tempat peristirahatannya semalam. Tiba-tiba saja ada seseorang yang melesatkan tembakan ke arahnya. Seorang remaja, panggil saja Udin. Ia mengira jika Tex adalah anak buah Amy.
Setelah Tex memberikan klarifikasi, barulah Udin mau menurunkan senjata. Dan ia pun mulai menceritakan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Amy. Mereka berpura-pura menjadi dokter yang ingin menolong kami. Padahal mereka hanya menjebak, membunuh orang-orang yang sakit agar bisa dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik, jelas Udin. Betapa terkejutnya Tex mendengar hal itu. Sebuah truk yang mengangkut mayat-mayat orang terinfeksi pun disorot kamera. Namun di luar dugaan, dua petugas yang mengendarainya adalah Danny dan Burke. Yap, mereka menyamar. Sedangkan Komandan Tom menyamar juga, tapi menjadi mayat di bak truk. Pasti tadi ada aksi membegal dulu guys, cuman gak kesorot sama kamera. Singkat cerita, sampailah mereka di PLT Batubara, tepatnya di area pembakaran. Danny dan Burke langsung disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Para petugas Amy mengambil barang-barang berharga yang ada pada tubuh mayat. Setelah itu mayat-mayat tersebut disusun di atas konveyor yang mengarah ke pembakaran. You guys do take the scenic route? Oh. Tanpa membuang waktu, Tom dan kawan-kawan langsung saja menyerang para petugas yang ada di sana. Mereka menembak dan membunuh siapapun yang mencoba melakukan perlawanan. Sedangkan yang menyerah dan angkat tangan langsung ditahan. Setelah area pembakaran sudah aman, Tom, Danny, dan Burke segera bergegas untuk mengamankan area lainnya. Sesampainya di ruang kontrol listrik, hampir saja ada petugas yang mencoba menghubungi pusat. Namun keburu dicegah oleh salah satu petugas yang ternyata adalah salah satu anak buah Andrew. Dia bukan menyamar, melainkan adalah orang dalam, sebut saja Coki. Coki bekerja pada Amy tapi sebenarnya berpihak pada Andrew. Dari dialah Andrew selalu mendapat informasi terkini tentang komunitas Amy. Jangan tembak aku rasa kita berada di pihak yang sama. Aku dari kelompok Panglima Perang yang dipimpin oleh Andrew. Aku bisa membawamu padanya, ucap Coki kepada Tom. Singkat cerita, sampailah Tom dan Burke di markasnya kelompok Panglima Perang. Sempat terjadi ketegangan saling todong senjata karena Andrew mengira Tom ada di pihak Amy lalu menyandra si Coki. Untungnya kesalahpahaman itu segera dapat diluruskan. Ternyata guys, kita salah sangka selama ini mengira bahwa Andrew dan kelompoknya itu jahat. Padahal mah tidak. Mereka sengaja melarang orang-orang yang terinfeksi untuk tidak datang ke Olympia karena faktanya Olympia itu tidaklah menolong siapapun, justru memanfaatkan orang-orang yang sakit. Dan jika orang terinfeksi itu ngeyel, gak mau dibilangin, maka Andrew terpaksa membunuh mereka. Karena di Olympia pun mereka tetap dibunuh. Selain itu, sebelumnya semua orang percaya bahwa siapapun yang terjangkit virus dipastikan akan mati dalam beberapa hari. Karena berada di pihak yang sama, maka Komandan Tom pun setuju untuk bekerja sama dengan Andrew dan kelompok Panglima Perangnya. Setelah itu Andrew mengajak Tom untuk melihat para warganya yang tinggal di sebuah tempat disebut underground. Kira-kira jumlah warganya ada 500 orang. Sebagian besar dari mereka pernah mencoba bergabung ke komunitas Amy, tapi ditolak karena dianggap tidak berharga. Beralih dulu pada keluarga Tom dan Jeter. Saat ini anak bungsunya Tom yang bernama Sam tampak mengalami demam tinggi, mungkin sebagai efek samping dari obat virus The Last. Jeter kemudian pamit untuk pergi keluar mencari apotek yang mungkin masih memiliki persediaan obat penurun demam. Beberapa saat kemudian, saat Jeter sedang berusaha mencari bangunan apotek, malah ada warga random yang menguntitnya diam-diam. Entah niat jahat apa yang direncanakan oleh warga random itu. Di kapal Nathan James, Dr. Hamada terlihat memarahi Norris karena seharusnya dia mengamankan laboratorium dengan cepat sebelumnya. Sekarang entah di mana primordial itu berada, Hamada tidak bisa menemukannya. Norris kemudian menghampiri Quincy yang masih mendapat pertolongan dari Dr. Yost. Peluru di dalam perutnya sudah diambil, tetapi luka di bagian dalamnya harus dijahit. Dan terlihat Quincy di situ tidak sadarkan diri. Tetapi si kurang ajar Norris memaksanya untuk bangun, bahkan memaksa Dr. Yost untuk memberi obat pemacu jantung pada Quincy. Kalau tidak, ku tembak palamu Yost, ancam si Norris. Okay? I don't like this. I don't like it at all. Okay, Quincy. Find what they're looking for. It'll be open season. Medical bay. No.
Norris tiba-tiba curiga dengan tas medisnya Dr. Rios. Ia pun bergegas menggeledahnya dan hasilnya pun adalah nihil. Mike sudah mengamankannya, pemirsa. Oh iya, berkat apa yang dilakukan oleh Carlos, ruangan tempat para kru Nathan James ditahan menjadi cukup panas sampai membuat semua orang gerah. Ada beberapa prajurit yang mencoba protes, membuat para petugas polisi Amy menjadi kewalahan mengamankan mereka. Andrea lantas mencoba berbicara pada salah satu polisi, memberitahukan bahwa suhu panas yang mereka rasakan mungkin disebabkan oleh kerusakan pada mesin. Dan itu harus diperbaiki secepatnya, jika tidak, kapal Nathan James bisa saja rusak parah. Aku yakin kalian menginginkan kapal ini dengan kondisi bagus, ujar Andrea. Ia akan mengutus salah satu mekaniknya untuk memperbaiki mesin. Namun Andrea mengajukan syarat agar para kru Nathan James dipindahkan ke ruang geladak mes yang lebih nyaman, di mana di sana mereka bisa makan, minum, dan ada toilet juga. Ya sudahlah, di situ si petugas polisi menyetujuinya. Tapi para kru Nathan James kedua tangannya diikat saat digiring ke ruang geladak mes. Andrea memprotesnya. Namun petugas polisi itu tidak peduli. Dan karena Andrea membuat petugas-petugas polisi lengah, dua kru Nathan James berhasil melarikan diri secara diam-diam. Come on. Flames. Can't rush it. Okay, there. Just made it. Dua kru yang melarikan diri tadi untungnya bertemu dengan Carlos di tempat yang aman. Dan Carlos pun melepaskan ikatan di kedua tangan mereka. Biar nggak bingung, sebaiknya kita mengenal dua kru yang kabur itu. Yang botak bernama Javier, lalu satu lagi kita sudah kenal namanya Matt, yang sebelumnya ikut menjadi relawan uji coba vaksin Purwarupa. Mereka bertiga pun berencana akan pergi ke tempat penyimpanan senjata. Setelah itu tentu saja memberi pelajaran pada para petugas polisi Amy. Kembali lagi ke anjungan kapal, memperlihatkan Norris yang mulai menginterogasi Quincy, menanyakan di manakah keberadaan sampel primordial. Aku tidak tahu, Norris, sialan. Bukan aku yang menyembunyikannya. Tapi jika aku tahu pun, aku tak akan pernah memberitahunya padamu, tegas Quincy. Di situ Norris mengancam akan menembak mati Quincy. Namun Mike mengatakan bahwa Quincy adalah orang penting, seorang ilmuwan jenius yang kecerdasannya hampir setara dengan Dr. Rachel. Jika Dr. Rachel tidak ada, Quincy dapat dikatakan sebagai cadangan yang tentu bisa menggantikannya. Oleh karena itu, Amy akan sangat dirugikan jika Quincy dibunuh. Tetapi, beberapa saat kemudian salah satu anak buah Norris datang ke sana sambil membawa istri Quincy yang bernama Kelly kalau kalian lupa. Hohoho, Quincy, kau memang penting, tapi istrimu tidak. Jadi, cepat katakan padaku di mana primordial itu berada, atau akan aku tembak kepala istrimu, ancam Norris. Mike melihat itu tentu saja sangat kesal, tak bisa mengendalikan dirinya dan hendak menerjang si Norris. Tapi Norris dan kawan-kawan langsung saja menjatuhkan Mike. Quincy di situ terdiam sesaat. Kemudian dengan wajah yang dipenuhi kesedihan, ia berkata bahwa dirinya mencintai Kelly. Kemudian tanpa diduga, Quincy tiba-tiba melepaskan penutup luka yang menahan pendarahan di perutnya, sehingga darahnya pun terlihat menyembur keluar, membuat Quincy pun meninggal hanya dalam hitungan detik. Betapa histerisnya Kelly di sana melihat sang suami mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Hamada dan Norris tampak berbincang di lab kapal, berusaha berpikir keras di manakah sampel primordial itu disembunyikan. Namun di sela-sela kebingungan mereka, Hamada menemukan sesuatu, yaitu hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa salah satu kru Nathan James, yaitu Kara, tengah hamil. Oh ya teman-teman, lupa saya ngasih tahu kalau Dani dan Kara sudah menikah seminggu yang lalu. Oke, lanjut. Norris segera kembali ke anjungan. Sebelum itu ia menyuruh anak-anak buahnya mengurung Mike ke sebuah ruangan agar tidak berontak lagi. Barulah setelah itu Norris memberi perintah agar Kara dibawa ke markas Amy bersama Dr. Hamada. Waduh, mau diapain tuh si Kara? Di saat yang sama di dalam ruangan tempat Mike dikurung ternyata ada sebuah pintu palka yang tentu saja langsung digunakan oleh Mike untuk kabur dari sana. Di sebuah jalanan kota, seorang pria menawarkan obat virus delas kepada orang-orang yang sakit. Ia menerima bayaran berupa barang atau makanan. Namun ketika mobil pasukan Amy datang, pria itu langsung melarikan diri. Sudah dapat ditebak bahwa ia hanyalah penipu yang memanfaatkan orang-orang sakit.
Untunglah yang keluar dari dalam mobil itu adalah Dr. Rachel dan Michael yang membawa obat sungguhan. Orang-orang yang terinfeksi segera diberikan pertolongan oleh Rachel. Untunglah mereka percaya. Sebenarnya rumor tentang komunitas Amy yang membunuh orang-orang terinfeksi hanya dipercaya oleh segelintir orang. Bagi mereka, yaitu orang-orang sakit yang sudah tidak memiliki harapan hidup lagi, mempercayai sesuatu sekecil apapun peluangnya adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Sambil membantu menyuntikkan obat, Michael menjelaskan kepada Rachel bahwa para dokter dan ilmuwan di markas Amy tidak ada yang mengetahui kejahatan Amy di Olympia. Hanya Hamada, pemimpin mereka, yang tahu. Selama ini, kami kira semua yang dilakukan demi kebaikan bersama. Kami tidak pernah tahu bahwa di balik itu semua ada kebohongan yang disembunyikan dari kami, ucap Michael. Singkat cerita, hanya tinggal 2 orang di jalanan itu yang belum mendapatkan obat, yaitu ibu dan anak. Namun betapa terkejutnya Rachel saat menyadari bahwa obat virus The Last yang ia punya hanya tinggal 1 saja. Amy tidak mungkin memberi lebih banyak lagi karena obatnya terbatas dan belum bisa mereka produksi. Si ibu dari sang anak pun meminta Dr. Rachel untuk memberikan obat itu kepada anaknya. Tidak apa-apa ia mati, yang terpenting adalah anaknya tetap hidup. Dengan berat hati, Rachel pun menyuntikkan obat itu pada si anak. Meskipun kita tidak tahu bagaimana nantinya, bagaimana cara si anak bisa hidup tanpa sang ibu. Sementara itu, di markas Amy, para petugas sedang menyortir orang-orang yang ingin bergabung dengan mereka. Mereka melakukan penyortiran berdasarkan kualifikasi para pendaftar. Jika para pendaftar tersebut dinilai tidak memiliki kegunaan, petugas tidak akan menerimanya dan akan mengusir mereka. Ternyata Tex ikut mendaftar. Karena kualifikasinya sebagai seorang petugas keamanan, ia pun diterima untuk bergabung dengan komunitas Amy. Amy sendiri saat ini masih berusaha membujuk Alicia, putrinya, agar mau memihak dirinya. Namun, Alicia tetap setia kepada AL Nathan James. Ia bahkan meminta ibunya untuk menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Ya sudah, di situ Amy memerintahkan anak buahnya untuk tetap menahan dan menjaga Alicia. Beberapa saat kemudian di markas Amy, seorang petugas sedang membawa Rachel dan Michael untuk menemui Amy. Ini tentang masalah sampel primordial. Petugas itu juga memberitahu bahwa Quincy memilih untuk bunuh Dirman daripada mengatakan di mana sampel primordial berada. Betapa terkejutnya Rachel mendengarnya, dan ia tentu saja cukup terpukul. Namun, saat akan menaiki lift, seorang petugas lain datang, dan ternyata dia adalah Tex. Wah, gercep juga Tex udah jadi officernya Amy. Tentu saja saat berada di dalam lift, Tex langsung menghabisi petugas yang membawa Rachel. Michael di situ katanya akan membantu dengan mengamankan jasad si petugas. Setelah itu Rachel pergi bersama Tex. Akan tetapi, saat hampir saja Tex berhasil membawa Rachel pergi meloloskan diri, mereka berdua melihat Kara yang dibawa secara paksa oleh anak-anak buahnya Amy. Rachel pun langsung bisa menduga, alamak, mereka pasti mengetahui tentang kehamilan Kara. Mereka akan menggunakan sel induk bayi untuk menciptakan ulang vaksin. Dan prosedur itu tentu saja akan membunuh Kara, ujar Rachel. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pun bergegas untuk menyelamatkan Kara. Hurry up! Come on, quickly! I can't. Just open it up! Hurry up! Quickly! Let's take her coveralls off! Listen to me! Hamada pun memintanya untuk jangan berontak. Meskipun pembedahan yang akan ia lakukan berpotensi membunuh Kara, tetapi jika Kara tenang dan tidak memberontak, Hamada bisa memastikan bahwa bayinya Kara akan tetap hidup. Jadi stop melakukan perlawanan dan diam saja, oke? Perintah Hamada. The Last Ship bersambung. Di episode 12 ini diperlihatkan bahwa Komandan Tom bersama Andrew dan kelompok panglima perangnya sudah siap dengan rencana yang matang. Mereka sekarang berada di lorong bawah tanah, tepat di bawah gedung markasnya Amy. Matahari diceritakan sudah terbenam 30 menit yang lalu. Jadi, Tom memberi sinyal kepada Dani yang berada di PLT Batubara untuk memadamkan listrik. Di saat yang sama, Hamada di ruang lab hampir saja menusukkan jarum suntik jumbo ke perutnya Kara. Tapi untungnya listrik keburu mati, membuatnya gagal melancarkan aksinya. Meski begitu, Hamada tidak berhenti. Ia berusaha mencari senter. Sementara Kara, ia memegangi tangan seorang perawat dan memandang perawat itu dengan tatapan yang meminta belas kasihan. Sebenarnya, sejak awal perawat tersebut juga merasa tidak tega kepada Kara. Jadi di situ ia pun nekat melepaskan ikatan di tangan Kara. Sehingga
Ketika si Hamada berhasil menemukan senter dan akan kembali melanjutkan prosedurnya, Kara tiba-tiba menusuk dada si Hamada menggunakan suntikan jumbo tadi hingga dia meninggoy. Bersamaan dengan itu Tex dan Rachel datang ke sana. Satu petugas yang berjaga langsung saja ditembak karena mencoba melawan. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera membawa Kara pergi dari sana. Sin menyorot Amy. "Ini kenapa kok malah mati lampu?" gerutunya. Ia pun langsung menghubungi petugas yang ada di PLT Batubara. Namun yang menjawab panggilan itu adalah Dani. Dani di situ berusaha memancing emosi Amy dengan kata-katanya yang ngeselin. Sehingga Amy pun langsung saja memberi perintah agar sebanyak mungkin pasukan dikerahkan ke PLT. Bahkan Amy meminta para officernya di kapal Nathan James ditarik sebagian untuk membantu mengamankan PLT. Nah, justru itulah yang diinginkan oleh Komandan Tom dan aliansi. Mereka ingin membuat penjagaan di markas Amy menjadi lemah dengan dikirimnya sebagian besar pasukan officer ke PLT. Memanfaatkan kesempatan, Alicia pun melarikan diri di momen itu, membuat sang ibu tambah kesal dengan semua yang terjadi. Fire in the hole! You're on. All right, men, come on! Komandan Tom dan aliansi menggunakan bom untuk membuat lubang di lantai basement markas Amy, sehingga mereka bisa naik dari lorong bawah tanah masuk ke gedung markas Amy. Setelah membagi pasukan menjadi 2 kelompok, penyerbuan ke markas Amy pun dimulai. Mendengar suara tembakan, Amy cukup panik. Ia langsung saja memerintahkan anak-anak buahnya untuk menutup seluruh akses masuk ke dalam gedung. Ia tidak mau ada siapapun yang masuk atau keluar dari dalam gedung ini. Selain itu, putrinya yang kabur tadi juga harus dicari. Back. Copy that. On Granderson's orders. Understood. Carlos, Javier, dan Matt juga kurang lebih sama seperti Mike, masih berusaha mengendap-endap menuju tempat penyimpanan senjata. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu dijaga oleh beberapa officer Amy. Untungnya tak lama berselang, para petugas itu pergi dari sana karena mendapat panggilan dari Amy untuk membantu mengamankan PLT. Carlos dan kawan-kawan meskipun senang berhasil mengakses gudang senjata, tapi mereka juga sedih melihat salah satu rekan mereka di sana terbunuh. Tekad mereka pun semakin berkobar untuk melawan pasukan Amy dan membalaskan kematian rekan mereka. Di saat yang sama di geladak mes, terlihat Kelly dan putrinya masih terpukul atas kematian sang suami dan ayah. Lalu Bernie entah dari mana dia dapat pisau, dan Bernie menggunakan pisau itu untuk melepaskan ikatan di tangannya. Kemudian pisau tersebut ia bagi juga dengan Andrea. Sementara itu Mike berhasil sampai di ruangan yang ingin ia tuju, yaitu ruang keamanan. Di sana ia dapat melihat seluruh kamera pengawas di setiap penjuru kapal Nathan James. Dan ketika Mike melihat Carlos CS sedang mengambil persenjataan di gudang senjata, Mike nampak bangga. "Itu dia anak-anakku," ucapnya. Selain kamera pengawas, dari ruang keamanan itu Mike juga bisa mengendalikan lampu-lampu di dalam kapal. Maka ia pun memberikan semacam kode Morse pada Carlos CS, memberitahu mereka bahwa ruang keamanan sudah dipegang olehnya. "Wah, rencana kita jadi makin mudah kalau begitu," gumam Javier. Ia lalu mencoba memberi isyarat kepada kamera pengawas agar Mike mematikan lampu di ruang geladak mes. Karena Javier, Matt, dan Carlos membawa kacamata night vision, mereka akan dengan mudah menembaki perwira Amy dalam keadaan gelap. Setelah pasukan Nathan James berhasil diamankan, Javier, Matt, dan Carlos langsung saja membagikan persenjataan yang mereka bawa dalam tas. Sekarang, mereka tentu akan memberi pelajaran pada pasukan Amy yang mencoba mengambil alih kapal mereka. Di PLT Batubara, pasukan officer Amy mulai berdatangan.
Danny masih berada di sana. Ia harus mengulur waktu selama mungkin agar listrik ke gedung markas Amy tetap mati. Kelompok yang dipimpin Komandan Tom untungnya berpapasan dengan Tex yang membawa Rachel dan Kara. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Tom meminta bantuan anak buah Andrew untuk membawa Dr. Rachel dan Kara keluar dari dalam gedung agar aman. Beberapa saat kemudian, terlihat Andrew berpencar dari kelompoknya agar bisa lebih cepat menemukan Amy. Namun di sebuah ruangan, ia justru bertemu dengan teman lamanya saat masih bekerja sebagai polisi. Ya, sebelumnya Andrew juga merupakan polisi di Maryland. Pada akhirnya Andrew terpaksa membunuh teman lamanya itu karena tidak sejalan dengannya. Di saat yang sama, Komandan Tom berhasil membunuh petugas yang sedang menjaga para warga komunitas Amy. Amy tidak memperbolehkan mereka keluar dari gedung, entah kenapa. Jadi Tom pun membebaskan mereka, membiarkan mereka bergegas keluar dari gedung agar aman. Karena sudah kehabisan peluru, Danny pun memutuskan untuk pergi kabur dari PLT itu. Untungnya dia bisa meloloskan diri dengan selamat. Beralih pada Jeter yang sudah kembali ke tempat persembunyian keluarga Komandan Tom. Ia sudah menemukan obat penurun demam dan sudah memberikannya kepada si kecil Sam. Namun tiba-tiba saja terdengar suara mobil yang datang di luar. Ternyata warga random tadi menguntit Jeter hingga sampai ke tempat persembunyian. Kemudian ia pergi melapor pada officer Amy tentang adanya orang terinfeksi di tempat tersebut. Semua itu warga random lakukan adalah untuk mendapatkan imbalan. Ada 2 officer yang datang ke sana. Awalnya mengetuk pintu dengan baik-baik, berbohong bahwa mereka datang untuk memberikan pertolongan. Tetapi karena tak kunjung ada jawaban, mereka pun mendobrak masuk. Untung saja Jeter dan Pak Jed berhasil membunuh kedua officer itu tanpa kesulitan yang berarti. Gini-gini juga Pak Jed itu mantan tentara angkatan darat ya guys. Jeter dan Pak Jed memutuskan untuk pergi dari sana karena tempat persembunyian tersebut sudah tidak aman lagi. Namun Pak Jed di situ menyuruh Jeter agar pergi saja menjemput Letnan Danny di PLT karena dia pasti membutuhkan bantuan. Sedangkan Pak Jed ia yakin bisa melindungi kedua cucunya. Sementara itu listrik sudah kembali dinyalakan karena Danny sudah tidak lagi menahan PLT batubara. Dan di gedung markas Amy, Alicia berhasil ditemukan oleh salah satu letnannya Amy. Di situ awalnya Alicia mengangkat kedua tangan. Namun begitu ia akan ditangkap, Alicia pun mencoba melakukan perlawanan hingga terpaksa si letnan menembakkan pistolnya lalu mengenai perut Alicia. Si letnan tampak terkejut dan menyesal. Namun ia langsung cabut dari sana karena takut ada orang yang memergokinya. Andrew akhirnya berhasil menemukan Amy dan kebetulan wanita itu hanya sendirian di tempatnya. Membuat Andrew merasa sudah menang dan tentu saja akan membunuh Amy saat itu juga. Namun Amy ini cukup cerdas. Ia berusaha mengulur waktu dengan mengajak Andrew berbincang. Hingga satu anak buahnya datang dan langsung saja menembak Andrew. Anak buah Amy itu lalu memberitahu bahwa helikopter mereka akan segera datang. Jadi, ia mengajak sang bos untuk pergi ke rooftop sekarang juga. Danny dan Burke singkat cerita sudah sampai di gedung markas Amy. Mereka berdua tentunya akan ikut terjun dalam misi menyerbu markas tersebut. Okay! Oh tidak, di sana Will sangat sedih karena ternyata ada satu rekannya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, tertembak oleh pasukan Amy. Pada saat yang sama, Carlos, Javier, dan Matt di dek kapal tidak bisa berkutik karena ada satu helikopter officer Amy yang terus menembaki mereka dari atas. Lalu,
Lagi-lagi si Carlos melakukan hal yang nekat dengan berlari ke arah senjata M2 Browning dan kemudian menembakkannya ke arah helikopter Amy hingga membuat helikopter itu meledak dan jatuh. Come on, boys. Oh iya, helikopternya cuma tinggal satu aja teman-teman, karena yang lainnya dipanggil oleh Amy. Nori sekarang menjadi ketar-ketir karena ia mendapatkan laporan bahwa pasukan Nathan James mulai menguasai kapal kembali. Ia pun begitu marah saat mengetahui Mike sudah tidak ada di tempatnya. Tak butuh waktu lama hingga Norris berhasil menemukan Mike di ruang keamanan. Mereka berdua pun langsung saja berbaku gelut dengan sangat sengit. Hasil akhirnya adalah Norris mati karena dibacok kapak oleh Mike tepat di dadanya. Mantap. Kembali ke gedung markas Amy. Kelompok Komandan Tom untungnya bisa cepat bertemu dengan Danny dan Burke, di mana mereka berdua sedang memberikan pertolongan kepada Alicia yang tertembak. Tom lantas memberi perintah agar Alicia dibawa ke tempat yang aman dan segera diobati. Ada dua officer Amy yang datang ke sana, langsung saja dengan mudah mereka habisi. Di saat yang sama, para warga komunitas yang berniat mengungsi keluar dari gedung malah dicegat oleh satu petugas Amy. Ia menodongkan senjatanya, memaksa para warga untuk tetap berada di dalam gedung. Bahkan Amy katanya memberi perintah supaya warga komunitas juga melakukan perlawanan terhadap tentara AL dan kelompok Andrew. Untungnya di situ ada Tex yang langsung menghabisi petugas tersebut sehingga para warga pun bisa keluar dengan aman. Scene lalu berfokus pada Komandan Tom yang terkejut mendapati Andrew tengah sekarat karena tertembak. Di penghujung hayatnya, Andrew hanya bisa mengucapkan satu kata, yaitu rooftop. Tanpa membuang waktu, Tom pun segera bergegas. Di saat yang sama, Mike di kapal Nathan James menyiarkan transmisi radio, mengumumkan bahwa kapal Nathan James telah berhasil diambil alih kembali sepenuhnya oleh AL Nathan James. Sehingga mereka sekarang bisa memberikan kekuatan penuh untuk mengalahkan pasukan Amy. Dengan begitu, Mike menyarankan agar Amy segera menyerah. Di rooftop gedung markas Amy, helikopternya belum datang. Tom pun keburu datang ke sana. Di situ Amy memerintahkan dua anak buahnya untuk menembak Tom. Namun Tom memberikan ancaman, "Silakan tembak aku. Tapi ingat, pasukanku yang berjumlah 200 orang akan tetap membunuh kalian. Jadi, saranku daripada kalian membahayakan nyawa, bukankah sebaiknya menyerah?" ucap Tom. Membuat kedua anak buah Amy pun menurunkan senjata dan mengangkat tangan. Tom lalu mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya yang sangat besar kepada Amy. Meskipun Amy telah menjelaskan alasannya dengan semasuk akal mungkin, Tom tetap tidak bisa mengerti mengapa Amy masih membunuh. Padahal obat untuk virus The Last kan sudah ada. "Kau tidak berhak menentukan siapa yang pantas hidup dan mati, Amy," teriak Tom. Ia lalu memaksa Amy untuk menyerah, menarik mundur seluruh pasukannya dan menghentikan semua operasi di Olympia. Setelah itu Amy akan menjalani pengadilan dan menerima hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Di situ, meskipun sangat berat, Amy terpaksa menuruti perintah Tom. Ia pun menyerah. Akan tetapi, Amy tiba-tiba mengambil sebuah suntikan berisi obat pembunuh dan menyuntikannya ke lehernya sendiri. Yap, daripada menyerahkan dirinya untuk dihukum, Amy lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nathan James, arriving. Sampel primordial disembunyikan oleh Mike di sebuah tempat. Ia lalu mengembalikannya kepada Dr. Rachel yang terlihat menahan sedih karena kepergian Quincy. Di sisi lain, Komandan Tom membawa ayah dan kedua anaknya ke kapal, meminta mereka untuk tinggal sementara di ruangan miliknya. Saat ini, Tom dan para kru Nathan James akan membereskan seluruh kekacauan yang terjadi di Baltimore. Setelah semuanya selesai, barulah mereka akan berlayar kembali ke Norfolk. Norfolk adalah kota pelabuhan di Virginia State, markas utama Angkatan Laut Amerika Serikat.
Dari sanalah sebagian besar para kru Nathan James berasal. Oh iya, ada 8 prajurit yang gugur dalam konflik melawan komunitas Amy. Ditambah Quincy berarti 9. Sayangnya, Norris waktu itu membuang jasad Quincy begitu saja ke lautan sehingga tidak bisa dimakamkan dengan layak. The Last Ship bersambung.